Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 1 ingin mewawancarai Bapak ini tentang ikan hias. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Nama saya Rowan Christian. Nama saya Rahmat Wahyu Bugis. Nama saya Dedri Malau. Nama saya Siti. Nama saya Tania. Nama saya Irfani. Yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana Bapak bisa mengeluti budaya ikan hias? Baik. Tentu kalian sudah memperkenalkan diri. Saya pun mengenalkan diri, ya kan? Nama saya Haful dari Bandung. Saya tinggal di BPN, Tanah, usaha, Simpang dan hias, Kobaran. Jadi sudah beberapa kali anak sekolah, banyak kan dari cuma satu, kemarin ada 3 kelompok. Sebelumnya juga ada 2 yang sudah dapat kemarin. Balik jawab, maka tadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana Bapak bisa mengeluti budaya ikan hias? Oh, kata bisa, tentu itu relatif. Saya nggak bisa. Namun saya belajar. Pertama-tama ini adalah dari saran dan pengalaman-pengalaman anak saya. Yaitu kalau dibuat tadi tinggal di Medan, dia punya toko baruana sudah 6 tahun, menggeluti daripada persoalan ikan hias dan proses-proses. Beliau itu anak itu tamakan sekolah ini perikanan Bogor, tentu dia udah ahli dalam persoalan ikan itu. Dia masih tanam, dari sini juga jangan tanam. Itu adalah cinta kampus barangkali ya. Karena mereka juga punya anak putri juga, putri cantik. Itu saya. Mereka tinggal di Jalan Bahagia Bebas. Jadi awalnya ini dulu adalah kafe. Karena kan udah beberapa hal maka saya rubah. Setelah saya pensiun dari SMA Matauni, saya dulu guru komputer di sana. Guru pertama saya di sana. Setelah saya pensiun, saya buat kafe. Tapi saya rubah lagi. Anak-anak itu jadikan pokok teknik. Pokok teknik sini sesuai juga dengan bakat saya juga suka ikan, burung, dan suka tumbuh-tumbuhan. Ya, di rumah saya itu banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah sampai hari ini benar ada berjalan 3 tahun. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan saya sekaligus refreshing mana-mana ikan sambil mendapatkan uang. Itulah motto hidup. Kita jangan kalau udah tua jangan cari yang susah-susah. Ya, saya bisa terbang ke Medan, saya bisa terbang ke Jakarta, saya juga ada di Jakarta. Mau saya kemana, saya bisa kemana. Jadi saya juga seorang guru sampai hari ini, yaitu di SMP Tanjung Maju. Dia itu berasal dari Jakarta. Saya belum dari Jakarta, saya asli orang Solo. Saya sekolah dari mulai SMP sampai kuliah sampai melangsungkan pernikahan itu di Jakarta. Dan saya pulang kampung lagi sesuai dengan arahan dan ajakan daripada saudara saya di SMA Matauni. Nah, pengurus daripada Matauni itu adalah saudara saya, itu paman saya, yaitu Akbar Tanjung dan juga Jabro awal. Kalau boleh tahu, Pak, bagaimana cara mengembangbiakan ikan hias? Baik, itulah yang selalu saya koreksi. Saya tidak melakukan pengembangbiakan. Ya, saya hanya merawat ikan yang saya ambil dari petani-petani ikan. Ya, setelah saya rawat, saya pelihara, saya taruh di akuarium ini seperti yang kalian lihat. Maka saya jual. Jadi ini diambil dari beberapa daerah, antara lain dari Tulung Agung Jawa Timur, Bogor, Jakarta, Tangerang, Riau, Kalimantan. Karena sini sudah ada ratusan jenis ikan.
Dan alhamdulillah itu semua berjalan sudah 3 tahun. Dan ada ikan-ikan yang biasa, ada juga ikan predator, ada juga ikan-ikan gemoy, dan ikan cantik seperti koki yang terjebak. Itu berasal dari Tulungagung. Jadi dari sana kirim ke Medan, dari Medan bawa kemari. Saya di sini saya taruh di akuarium, lalu saya pajang, lalu saya jual. Saya ingin bertanya Pak, kalau boleh tahu harapan Bapak dengan usaha yang telah Bapak jalani ini bagaimana? Harapan tentu adalah bagaimana ini laris manis, Tanjung Timpul, dan harapan selanjutnya ini bisa menjadi berfaedah kepada orang lain karena bisa mendatangkan kesenangan dan di rumah bisa mendatangkan refreshing, yaitu dibuat di kamar tamu, dibuat sedemikian rupa dan secantik rupa dengan pernak-pernik dan peralatannya, karena kami ketahui dalam dunia ikan hias ini banyak daripada pernak-perniknya. Makanan untuk ikan cupang ini apa yang dikandung apa itu? Oke, jangan hanya tergantung ikan cupang. Ikan cupang itu termasuk ikan yang kecil-kecil, yang itu adalah hampir boleh dikatakan banyak berada di Indonesia. Jadi predator tidak makan pelet. Tahu pelet? Pelet adalah hasil daripada pembuatan sendiri yang diambil dari beberapa bahan-bahan. Oh, ini sebagai contoh. Nah, ini pelet. Itu pelet. Kemas sedemikian rupa, jadi tergantung ikannya. Ada ikan yang juga, dan ini juga ada yang bermutu rendah, sedang, dan tinggi. Dan tentu harganya juga beda. Terkait tadi dengan pertanyaan adik, yaitu ikan cupang, makanannya ini murni pit. Ini juga bisa dipakai untuk makanan ikan kecil-kecil. Contoh ikan glowfish ini, lalu yang di belakang adik ini manfish, molly, platy, dan sebagainya. Ini. Tetapi ini jangan dikasih ke koki karena mulutnya udah besar, ya kan? Nah, jadi koki makanannya ada boleh ini, dan boleh ini. Ini yang terapung, agak terapung. Ini yang tenggelam. Nah, kalau ini makanannya apa ya? Kecil ya kan? Nah, ini kan laut. Kami hanya menyajikan yang satu ini. Ini adalah Nemo, karena orang juga nanya. Nah, saya rancang seperti di habitat di laut. Ini airnya air asin. Nah, yang paling penting dalam perikanan darat ikan hias itu adalah oksigen. Oksigennya harus kita buat. Ada juga yang tanpa oksigen memang, cuman nggak begitu awet. Contoh, cupang tadi, itu banyak cupang di sana, taruh aja boleh di botol, boleh di plastik, ya bisa. Dengan catatan airnya mungkin kalau udah turun, kalau udah mukat, kan, ya demikian. Saya mau bertanya Pak, untungannya apa Bapak dapat dari memperoleh menjual ikan hias apa aja? Keuntungan pertama adalah saya suka dan saya senang dan saya terhibur. Itu keuntungan pertama. Suka dan terhibur itu tidak bisa diukur dengan uang, iya kan? Ya, Pak. Nah, kadang-kadang kita mancing, ya perginya dan umpannya habis 500.000 sama botnya, tapi yang dapat ikan sendiri-sendiri. Tapi kita senang. Nah itu, jadi jangan diukur dengan uang. Nah, namun karena ini saya bisnis, tentu ada untungnya. Nah, untungnya relatif, ya. Dan ini juga harganya juga saya sesuaikan dengan bagaimana daripada kemampuan daripada masyarakat sini. Saya buat standar, contoh modal saya 1.000 perak,
itu paling saya kasih 1.100, 1.200, paling tinggi barangkali 1.500. Nah, kadang-kadang ada ibu-ibu, namanya ibu-ibu, kayak beli cabai, kok mahal kali. Oh, udah berapa ini? Contoh ini, ikan kok yang ini 200.000. Oh, udah berapa kilo ini tundeman atau asu-asu katanya. Nah, jadi kadang kita ketawa saja, iya bu, cuman berapa bu? Oke lah bu, saya kurangi, saya nggak usah ambil banyak untung. Bagaimana bu kalau 150.000? Jadi saya 150.000 berarti saya hanya dapat 20.000. Nah, tahu kalian, ini adalah ikan hias ini nyawa, bernyawa. Tentu ini akan cepat peka dengan kematian. Ya, jadi harus kita juga pandai-pandai cari solusi bagaimana mengatasinya. Ya itu ya. Jadi keuntungannya kita juga ada keuntungan daripada hobi, senang, dan keuntungan. Saya dulu memandang kalau nggak ada apa, saya ada kegiatan. Karena kalau udah tua begini, nggak boleh kita duduk aja di rumah, cepat mati malah. Ya, nah, tapi udah orang tua ya, aktivitas energi. Umur saya sudah 62 tahun. Nah, tapi alhamdulillah sampai hari ini insya Allah diberikan kesehatan. Abang mesti membiarkan dia terlalu banyak, menunjuknya. Tapi ada kendala yang didapatkan apa ya Pak? Tentu kendala banyak, pasti ada. Kendala kayak gini hujan, cuaca, air, karena ini ada air. Nah, kendala listrik, ya. Lalu kendala virus, ada virus juga sih. Tapi itu semua dari pengalaman kami atasi. Contoh, kalau mengenai air kami ukur pH-nya, ini ada ukuran pH. Ini. Itu pH-nya. pH-nya itu antara 5 sampai 7,5. Itulah titik toleransi. Nah, air klimat kayak begini, nah itu diukur. Namun kami atasi lagi ada garam namanya, garam ikan. Kalau kami setiap pergantian air, kami taruh garam ikan. Itulah antara lain kendala. Lalu kalau dia berpenyakit, kami obati, ada obatnya. Kalau di sini, jadi cukup obat, cukup pakan, cukup daripada kebutuhan lainnya, akuariumnya, dan lampu-lampu, bahkan aksesoris lain, bunga, di dalam, batu-batu berwarna, dan ya, demikian ya. Yang terakhir Pak, saya ingin bertanya, beli ikan cupang ini milik Bapak sendiri atau beli dari luar? Ikan cupang. Ikan cupang, saya bilang tadi, saya tidak membeli membudidayakan ikan. Dan saya hanya membeli tentu dari luar, membeli dari petani ikan. Walaupun saya bisa untuk menternakkannya, tapi saya tidak. Kenapa? Biarlah kita bagi rezeki petani ikan, lalu kita ambil, lalu rezeki transportasi bagi orang-orang yang mengirim barang. Nah, rezeki saya rezeki untuk menjual. Jadi kita bagi-bagi. Jangan seperti begini, kayak petani, kita nanam padi, kita yang mapakannya, membisniskannya, kita yang ini, itu namanya monopoli. Kita tidak bagi-bagi kepada orang-orang. Ya, mudah-mudahan menjadi orang yang mampu sesuai dengan daripada karir masing-masing. Tidak harus menjadi pegawai, tetapi bisa berbahasa sesuai dengan kemampuan yang ada, dan belajarlah menjadi diri sendiri
dan juga yang harus semangat belajar. Salam kepada guru karena dapat orang yang tahu saya bersyukur dan saya tidak anak saya juga dia tamatkan dia juga tidak mau jadi PNS, dia tetap bekerja walaupun secara otomatis karena dia dipindahkan tidak diambilnya PNS. Ya, itu juga dengan mereka bekerjasama, dia sambil kerja di luar, juga sambil berproses ada rumah, di luar dia keuntungan. Itulah semangat yang saya berikan. Walaupun saya dari desa terpencil 35 km ke sana. Pernah ke sana? Kenapa? Jauh. Tapi karena semangat hidup, saya dulu tidak mau lama-lama di kampung. Saya merantau, dan saya pulang mendapatkan pengalaman-pengalaman itu yang saya lakukan. Demikian harapannya, yang semangat. Semangat.